the Captain Vikram Rathod. Assalamualaikum Sobat Cerita Puisi. Film Jawan tahun 2023 sudah dirilis secara online. Jadi ini versi HD alias videonya jernih. Terdapat juga beberapa adegan tambahan dibandingkan versi bioskop. Karena itulah Mimin menulis ulang ceritanya. Ini adalah film terbaik Shah Rukh Khan yang sangat layak diceritakan dengan cara terbaik. Bagi yang suka, selamat menikmati Jawan lagi. Jika tidak berkenan, skip aja ya. Cerita ini diawali dengan tubuh seseorang yang terbawa arus sungai di perbatasan India-Cina. Seorang anak kecil bernama Juju dan ibunya membawa pulang orang asing yang tidak sadarkan diri itu. Sesepuh desa memberikan pengobatan secara tradisional. Beberapa butir peluru berhasil dikeluarkan. Sekujur tubuh pasien diperban agar cepat sembuh. Orang asing itu tak kunjung sadarkan diri meski sudah berbulan-bulan diobati. Insiden mengerikan tiba-tiba terjadi. Sekelompok militer lokal datang menyerang desa membuat kekacauan. Para penduduk desa dibunuh tanpa ampun. Situasi sangat kacau balau. Juju dan ibunya juga akan segera dibunuh. Teriakan dan tangisan menggema begitu keras. Sesepuh desa memohon pertolongan Tuhan agar mereka diselamatkan. Keributan yang terjadi membuat orang asing itu terbangun sadarkan diri. Dia bergerak cepat menyelamatkan Juju dan ibunya. Kemampuan bertarung orang asing itu sungguh luar biasa. Dia tampil menjadi penyelamat penduduk desa. Pertarungan melawan para penyerang membuat perban di sekujur tubuh orang itu terbakar. Wajahnya terlihat ganteng. Dia berhasil membunuh semua penyerang. Setelah pertarungan berakhir, para penduduk desa bersujud syukur menyembahnya seperti dewa. Orang asing itu dianggap sebagai Mesias atau penyelamat desa. Tapi ternyata orang itu sudah hilang ingatan. "Siapakah saya?" ujarnya. Juju maju ke depan. Juju berjanji setelah dewasa nanti dia akan mencari tahu identitas sang Mesias. 30 tahun kemudian, film membawa kita ke kota Mumbai. Seorang wanita hamil bernama Kalki naik kereta metro atau angkutan cepat. Kalki terlihat berkomunikasi dengan penumpang lainnya, Helena yang seorang hacker. Helena meretas sistem kereta metro untuk membantu gengnya Janvi bisa naik kereta membawa senjata. Helena juga meretas lampu lalu lintas untuk membuat kemacetan. Mahasiswi bernama Alia yang menggunakan mobil pribadi terpaksa mencari alternatif lain agar tidak telat pergi ujian. Alia mendapat tawaran dari seseorang bernama Laksmi untuk naik kereta metro. Rupanya Laksmi satu geng dengan Kalki, Janvi, dan Helena. Ada pula anggota geng lainnya, Iram, yang sudah ada di dalam kereta. Para wanita yang sangat mencurigakan itu kemudian mempersilahkan ketua geng mereka untuk naik kereta. Namanya Vikram Rathod, yang terlihat sudah tua dan tidak berdaya. Kepala Rathod juga diperban. Sekilas dia terlihat seperti orang asing 30 tahun lalu di perbatasan India-Cina. Ketika kereta memasuki terowongan, Helena sang hacker membuat kereta berhenti secara otomatis. Ratusan penumpang jadi panik. Para pegawai stasiun jadi bingung dengan insiden tersebut. Geng yang terdiri dari 5 orang wanita tadi sudah berdiri rapi memegang senjata api. Kalki yang menyamar sebagai ibu hamil rupanya menyembunyikan bom di tubuhnya. Kalki mengumumkan bahwa mereka telah membajak kereta metro. Ratusan penumpang dijadikan sebagai sandera. Para pembajak merasa sudah mengendalikan keadaan. Tanpa diduga, Kalki diserang seorang pria sipit yang kebetulan menjadi penumpang. Kalki dilumpuhkan oleh pria yang mengaku berprofesi sebagai polisi itu. Vikram Rathod selaku ketua geng maju ke depan. Penampilannya yang tua dan lemah tiba-tiba berubah jadi sangat lincah. Rathod melumpuhkan si polisi sipit hanya dalam satu gerakan. Polisi itu kaget melihat Rathod. Dia pun diikat tanpa memberikan perlawanan lagi. Rathod dan gengnya kembali menguasai situasi. Mereka tidak sedang main-main melakukan pembajakan. Tidak boleh lagi ada orang sok pahlawan seperti si polisi sipit. Untuk memperkuat terornya, Rathod membuat siaran langsung. Lalu tanpa diduga, Rathod menembak mati seorang penumpang muslimah.
Sebanyak 376 penumpang semakin ketakutan. Pembajakan itu menghebohkan seantero negeri. Kepala Unit Anti Teror Mumbai, Narmada Rai, ditugaskan oleh pemerintah untuk bernegosiasi dengan para pembajak. Narmada menduga para pembajak dari organisasi teroris, tapi Rathore memperkenalkan dirinya sebagai orang biasa yang muak dengan kondisi negeri. Rathore adalah rakyat jelata yang muak karena selalu ditipu politisi. Setiap pemilu datang, Rathore telah menggunakan hak suaranya untuk memilih pemimpin yang menjanjikan perubahan dan kemajuan negara. Faktanya, setelah mereka terpilih, janji perubahan hanya omong kosong. Rathore lelah menunggu perubahan, karena itulah dia akan membuat perubahan sendiri. Pembajakan saat ini adalah langkah awal dimulainya gerakan revolusi. Narmada menanyakan apa yang sebenarnya diinginkan Rathore. Rathore meminta kepada Narmada agar dihadirkan Menteri Pertanian India. Dalam waktu 5 menit sebelum lagu yang diputar berakhir, Mentan harus sudah terhubung. Jika tidak, korban jiwa akan bertambah lagi. Ancaman Rathore membuat Mentan bergegas menemui Narmada. Andaikan saja sedikit terlambat, mungkin akan ada korban jiwa lagi. Rathore bicara serius dengan Mentan. Wajah Rathore menunjukkan amarah. Dia sangat marah kepada Menteri Pertanian yang tidak pernah mempedulikan petani. Tahun lalu saja tercatat 10.281 petani mati bunuh diri. Itu karena Mentan tidak berusaha menyelamatkan para petani. Sebagai balasannya, Rathore ingin membunuh semua sandera. Jika Mentan ingin menyelamatkan mereka, Rathore menuntut uang sebesar 40.000 crore rupiah. Mentan menyebut pemerintah tidak bisa memenuhi tuntutan sebesar itu. Rathore menyarankan Mentan meminta bantuan pengusaha. Selama ini pemerintah selalu membantu pengusaha. Kini saatnya pengusaha yang membantu masalah pemerintah. Rathore memanfaatkan mahasiswi bernama Alia yang ikut menjadi sandera. Itulah alasan Alia didesain naik kereta metro. Alia merupakan putri pengusaha besar bernama Kali Gaikwad. Kali terpaksa setuju membayar 40.000 crore demi keselamatan putrinya. Rathore meminta semua uang itu ditransfer ke nomor rekening yang sudah disiapkan. Setelah uang ditransfer, barulah Rathore akan melepas para sandera. Alia mengomel karena dimanfaatkan untuk memeras ayahnya. Alia menyebut Rathore bersama gengnya adalah kumpulan penipu, pencuri, dan pembunuh. Rathore tidak suka Alia berbicara lancang seperti itu. Ayah Alia adalah pengusaha yang pernah memiliki banyak hutang. Tapi hutang itu sudah diputihkan alias dihapus oleh pemerintah atau sistem. Hal yang membuat Rathore marah, pemerintah yang sama berlaku sangat tidak adil kepada ayah Kalki. Wajah Kalki tiba-tiba menunjukkan kesedihan. Kalki pun bercerita tentang hidupnya. Bapak! Kalki adalah anak seorang petani bernama Kamle. Ketika Kalki akan pergi ujian, beberapa orang pegawai bank datang mencari Kamle. Pihak bank menagih Kamle untuk membayar pinjamannya. Kamle memohon untuk diberikan waktu 10 hari lagi, mengingat dia sedang mengalami gagal panen karena cuaca tidak menentu. Alasan Kamle tidak diterima. Kamle dihajar di hadapan anak dan istrinya. Kamle kembali memohon agar tidak dipermalukan di hadapan putrinya dan masyarakat. Petugas itu justru semakin mempermalukan Kamle. Kamle ditelanjangi di hadapan semua orang. Hancur harga diri dan kehormatan Kamle diperlakukan seperti itu. Ditambah lagi pihak bank mengambil paksa traktor Kamle sebagai ganti hutang. Kamle berusaha tetap tegar. Istrinya dimarahi karena terus-terusan menangis. Sikap istrinya bisa merusak fokus Kalki yang akan pergi ujian. Kalki juga diminta tidak bersedih lagi. Jangan menangis nak, ini salah ayah. Kamu fokus saja ujian. Ayah janji semuanya akan baik-baik saja saat kamu pulang nanti, ucap Kamle. Kalki memeluk ayah tercintanya. Kalki bisa pergi ujian dengan tenang. Setelah Kalki tidak ada di hadapannya, Kamle bingung cara menyelesaikan hutangnya. Saat itulah Kamle melihat berita di koran tentang kompensasi 2 lak yang diberikan pemerintah kepada keluarga petani yang bunuh diri. Tanpa pikir panjang, Kamle memilih bunuh diri juga demi uang kompensasi itu. Lalu bayangkan perasaan Kalki setelah pulang dari ujian. Kalki melihat ayah tercintanya tergantung di atas pohon.
Hati Kalki hancur sehancur-hancurnya. Ternyata ayahnya berbohong akan menyelesaikan masalah dengan baik. Ayahnya hanya ingin Kalki mau pergi ujian. बेटा तू चिंता मत कर सब ठीक कर जब तू शाम को लौट के आएगी ना। Kamle sudah menjadi mayat. Petugas bank datang lagi. Mereka mengaku traktor hanya bisa melunasi pinjaman. Keluarga Kamle masih memiliki kewajiban untuk membayar bunga pinjaman. Ibu Kalki sangat marah dengan kekejaman pihak bank. Tidak mungkin mereka bisa membayar bunga bank saat ini. Petugas bank justru mengambil kalung pernikahan Ibu Kalki sebagai bayaran bunga bank. Kalki sudah tidak tahan dengan sikap pihak bank yang sangat keterlaluan. Tanpa pikir apapun lagi, Kalki memukul petugas itu dengan cangkul hingga meninggal. Air mata Kalki menetes deras jika mengenang peristiwa itu. Alia dan semua orang yang mendengar cerita Kalki ikut bersedih. Bagi Rator, apa yang dialami keluarga Kalki juga dialami oleh seluruh petani. Ayah Kalki dibuat mati bunuh diri hanya karena pinjaman bank Rp40.000 atau sekitar 7,5 juta. Sementara pinjaman ayah Alia sebesar 40.000 crore rupiah diampuni. Padahal uang itu milik negara dan masyarakat. Obrolan Rator terhenti setelah tuntutannya dipenuhi. Tidak lupa, Rator memberitahu bahwa tidak ada korban jiwa dalam aksinya. Wanita yang sempat ditembak Rator hanya pura-pura mati. Wanita itu adalah Iskara, yang ternyata anak buah Rator juga. Aksi pembajakan itu disambut tepuk tangan oleh para sandera. Mereka mendukung tindakan geng Rator yang melawan ketidakadilan. Kini Rator harus melarikan diri setelah pembajakan selesai. Narmada bersama pasukannya sudah mengepung kereta. Hebatnya Rator, kepolisian dikibuli dengan mudah. Semua sandera dibuat mengenakan perban. Polisi jadi bingung mencari para pembajak. Untuk mengalihkan perhatian, Helena menggunakan senjata kontrol jarak jauh. Polisi dipaksa bertempur tanpa lawan. Narmada benar-benar tertipu. Padahal senjata di sana tidak mematikan. Rator dan anak buahnya bisa bebas pergi tanpa dikenali. Narmada hanya menemukan patung di dalam kereta. Narmada tidak terima telah dipecundangi. Dia meminta anak buahnya membekukan semua rekening penerima uang. Tapi kepolisian dibuat tidak berdaya lagi. Uang itu sudah masuk ke rekening 700.000 orang. Ternyata uang 40.000 crore dari pengusaha Kali telah ditransfer untuk melunasi pinjaman bank 700.000 petani. Aksi mulia Vikram Rator membuat semua petani bersujud syukur. Kepolisian kalah telak. Kali jadi sangat kecewa. Narmada berjanji akan segera menangkap pelaku. Narmada yakin kelompok itu akan melakukan aksi lagi. Menurut Narmada, pimpinan pembajak pasti usianya masih muda. Penampilan tua itu hanya samaran saja. Namun kepolisian kesulitan melacak Rator dan anak buahnya. Semua orang yang pernah disandera juga tidak mau memberikan informasi. Sementara polisi yang sempat ikut disandera tidak diketahui keberadaannya. Siapa sebenarnya Vikram Rator? Rupanya sosok Rator yang botak dan tua renta aslinya memang anak muda gagah perkasa. Kumis dan jenggotnya palsu. Nama asli Rator adalah Azad. Dia polisi yang sudah 12 tahun menjadi sipir penjara wanita. Keenam wanita yang menjadi anak buah Azad merupakan narapidana di penjara wanita. Azad tercatat sebagai kepala penjara berprestasi. Dia juga sangat akrab dengan semua narapidana. Apalagi tidak semua napi bersalah. Contohnya seperti Kalki yang masuk penjara karena membunuh petugas bank. Azad diketahui belum menikah. Ibu tirinya, Kaveri, sudah sering memaksa Azad mencari calon istri. Kali ini Azad harus bertemu calon istri lagi. Tapi pihak perempuan tidak bisa datang sehingga mengutus putrinya yang bernama Suji. Azad dan Suji cepat bisa akrab. Suji merasa Azad sangat layak menjadi ayahnya. Ketika pihak sekolah memanggil orang tua Suji karena nilainya jelek, Suji meminta Azad yang datang. Azad berperan sebagai ayah Suji di sekolah.
Tiba-tiba Ibu Suji datang. Dialah kepala unit anti teror, Narmada Rai. Azad langsung grogi bertemu Narmada yang jabatannya jauh lebih tinggi. Untungnya Suji bisa mencairkan situasi. Suji bicara belak-belakan meminta ibunya menikah dengan Azad. Narmada dan Azad mulai mengobrol. Narmada menceritakan hidupnya yang pernah hamil di luar nikah. Pacarnya meminta Narmada menggugurkan kandungan. Tapi Narmada lebih memilih melahirkan Suji dan meninggalkan pacarnya yang tidak bertanggung jawab itu. Saya tidak pernah menjalin hubungan lagi demi Suji. Jika saya harus menjalin hubungan lagi dengan orang lain, itu demi Suji, ucap Narmada. Azad bisa memahami situasi Narmada. Azad juga mengerti kerinduan Suji dengan sosok ayah. Apalagi Azad sendiri tidak pernah merasakan kehadiran seorang ayah dalam hidupnya. Azad ingin memberitahu Narmada tentang dirinya yang menjadi Vikram Rathore, tapi momentum itu dirusak oleh kedatangan Suji yang ingin cepat-cepat mereka menikah. Azad dan Narmada pun sepakat untuk menikah. Setelah semakin dekat, mereka melangsungkan pertunangan terlebih dahulu. Meskipun begitu, Azad tidak melupakan misi besarnya. Kali ini, target Azad adalah Menteri Kesehatan India. Menkes sedang di atas panggung membanggakan kemajuan sektor kesehatan. Dia mengklaim fasilitas kesehatan di rumah sakit pemerintah sudah bertaraf internasional. Saat itulah Kalki menembak dada Menkes. Semua orang jadi panik. Azad bergerak cepat menculik Menkes menggunakan mobil ambulans. Pihak keamanan berhasil dibodohi. Menkes dibawa ke salah satu rumah sakit pemerintah. Azad menggunakan identitas Vikram Rathore untuk bicara secara live tentang penculikan Menkes. Nyawa Menkes sedang terancam karena fasilitas rumah sakit tidak memadai. Dokter di sana tidak bisa melakukan operasi. Klaim Menkes sebelumnya hanya omong kosong. Rathore alias Azad bernegosiasi lagi dengan Narmada yang telah menjadi tunangannya. Kali ini Azad tidak menuntut uang. Azad hanya meminta kebenaran dari sekretaris Menkes, George, tentang peristiwa 3 tahun lalu. George terpaksa menggelar jumpa pers untuk menceritakan sebuah kebenaran. Sekitar 3 tahun lalu, pernah ada 60 anak mengalami keracunan. Mereka dirawat di rumah sakit tempat Menkes saat ini. Iram yang saat itu menjadi dokter berjuang keras menyelamatkan semua pasien. Masalahnya, stok tabung oksigen habis. Iram panik meminta bantuan George selaku kepala rumah sakit saat itu. Tapi George tidak peduli. George mengaku butuh waktu lama untuk mendapatkan tabung gas. Semuanya bisa dipercepat dengan uang suap. Tanpa suap, obat pun tidak bisa masuk rumah sakit. Iram terus berjuang sekuat tenaga, tapi perjuangan itu sia-sia. Sebanyak 57 pasien meninggal dunia. Iram sangat terpukul, apalagi melihat penderitaan orang tua korban. Hal yang membuat Iram patah hati, Menkes dan manajemen rumah sakit berusaha cuci tangan. Semua kesalahan ditumpahkan kepada Iram. Pengadilan memvonis Iram bersalah dengan tuduhan lalai menyelamatkan pasien. Iram dijebak sebagai pecandu narkoboy. Iram divonis penjara seumur hidup. Izin dokternya juga dicabut. Belum lagi Iram harus menerima hinaan dan cercaan dari masyarakat. Iram jo hai na, ye Iram. Pengakuan jujur George membuat air mata Iram menetes lagi. Narmada saja yang mendengar itu tidak kuasa menahan tangis. Dengan penuh amarah, Rathore alias Azad menyebut pembunuh sebenarnya adalah pemerintah. Kini Azad menuntut semua fasilitas kesehatan di 234 rumah sakit pemerintah harus segera dilengkapi. Jika dalam waktu 5 jam tuntutan itu tidak terpenuhi, Azad mengancam akan membunuh Menkes. Narmada menilai sangat mustahil bisa memenuhi itu hanya dalam waktu 5 jam. Tapi Azad tidak mau berkompromi lagi. Menkes sudah menjabat 2 periode. Waktu 10 tahun dibuang percuma. Pemerintah berusaha memenuhi tuntutan Azad. Ternyata pemerintah bisa melakukannya jika memang ada keinginan. विक्रम राठौर ने सिस्टम को इन सुविधाओं का इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारी डिमांड्स के हिसाब से Hanya dalam waktu 5 jam, sistem kesehatan India mampu diperbaiki. Semua fasilitas rumah sakit pemerintah sudah lengkap. Selama ini sektor kesehatan buruk karena para pejabat hanya sibuk memperkaya diri sendiri. Perubahan yang terjadi membuat masyarakat semakin mendukung aksi Vikram Rathore alias Azad. Nyawa Menkes pun selamat.
Tiba saatnya Azad dan timnya harus kabur. Azad meminta Narmada menyiapkan helikopter. Narmada mengabulkan itu. Tapi diam-diam Narmada membawa pasukannya untuk menangkap Azad. Pertempuran sengit terjadi. Narmada cukup tangguh. Anak buah Azad mampu dikalahkan. Ketika geng wanitanya terpojok, Azad pasti akan muncul sebagai penyelamat. Azad mengenakan topeng melawan tunangannya sendiri. Azad tidak ingin melukai Narmada. Itulah alasannya dia lebih memilih kabur bersama anak buahnya menggunakan helikopter. Narmada gagal lagi. Dia meminta asistennya Irani untuk membuat sketsa wajah Vikram Rathore dalam bentuk lain. Rathore yang berpenampilan tua harus dilukis dengan perkiraan usia 25 tahun, 35 tahun, dan 45 tahun. Tiba saatnya Azad dan Narmada melangsungkan pernikahan. Di tempat lain, kepolisian sedang sibuk melukis wajah Vikram Rathore dalam berbagai usia. Hasilnya, wajah itu sangat mirip dengan calon suami Narmada. Asisten Narmada, Irani, berusaha menelpon Narmada untuk melaporkan temuan besar itu. Tapi karena prosesi pernikahan belum selesai, panggilan itu dimatikan oleh Suji. Pernikahan Azad dan Narmada pun berjalan hikmat hingga selesai. Pada malam pertama, Azad ingin bicara jujur lagi tentang identitasnya sebagai Vikram Rathore. Sayangnya, Narmada sedang tidak tertarik bicara hal serius. Narmada hanya ingin bermesraan setelah mereka resmi menjadi suami istri. Anak buah Azad menelpon dari penjara. Mereka menggoda Azad di malam pertama. Saat itulah Narmada menghidupkan HP-nya. Pesan WA dari Irani dibuka. Narmada sangat syok mengetahui sosok Vikram Rathore adalah Azad. Hati Narmada hancur. Narmada mengambil pistolnya dan menodongkan ke Azad yang sedang teleponan. Narmada menembak dada Azad saat itu juga. Azad berusaha memberikan penjelasan. Musuh lain tiba-tiba datang menyerang. Adik kandung Kali, Manish, juga telah mengetahui jika Azad adalah Vikram Rathore. Azad dan Narmada tidak bisa melawan musuh yang terlalu banyak. Mereka ditangkap dan disiksa secara brutal. Manish menduga Azad dan Narmada bekerja sama untuk memeras 40.000 crore uang Kali. Untungnya saat ini Kali berada di luar negeri. Anak buah Azad datang untuk membantu. Mereka melihat Narmada dipukul dan ditembak. Azad yang sudah terluka tidak mampu menyelamatkan istrinya. Manish akan menembak Narmada lagi yang sudah tidak sadarkan diri. Anak buah Azad bersiap menyerang. Di saat genting itulah, seseorang terlebih dahulu bergerak menghentikan aksi Manish. Sang penolong yang datang ternyata adalah Vikram Rathore asli. Wajah Vikram Rathore sangat mirip dengan Azad. Hanya saja Rathore asli jauh lebih tua dan beruban. Dialah orang asing yang hilang ingatan 30 tahun lalu. Rathore muncul kembali di waktu yang tepat. Kemampuan bertarung Rathore sungguh luar biasa. Gayanya selengean dengan rokok di mulut. Musuh di hadapan Rathore hanya butiran debu yang kotor. Aksi Rathore benar-benar keren. Semua musuhnya ditaklukkan dengan mudah. Anak buah Azad dibuat melongo jadi penonton. Rathore sempat heran melihat wajah Azad yang ganteng seperti dirinya. Rathore pun menggendong Azad. Manish justru masih berusaha melawan. Akhirnya, Rathore menembak Manish hingga mati. Kematian Manish belum diketahui oleh Kali yang berada di Rusia. Kali sedang ada pertemuan dengan para pengusaha dunia. Kali menyebut semua jenis usaha bisa dijalankan di India. Untuk benar-benar menggenggam India 100%, Kali akan menciptakan pemerintahan boneka. Caranya sangat mudah, yaitu memenangkan pemilu yang akan diselenggarakan 2 bulan lagi. Kali akan membeli suara rakyat agar memilih calon yang didukung Kali. Oleh karena itu, Kali akan berinvestasi 20% untuk biaya membeli suara. Sisanya dipersilahkan kepada pengusaha manapun yang tertarik. Seorang mafia kelas kakap bernama Matthew langsung bersedia membiayai sisa 80%. Kesepakatan jahat itu pun terjadi. Kali sangat bahagia. Tiba-tiba dia menerima kabar buruk dari India tentang kematian Manish. Kali sangat murka melihat adik kandungnya yang sudah menjadi mayat. Sementara Narmada sudah beraktivitas normal kembali.
Narmada masih ingin menangkap Azad. Untuk bisa melakukan itu, Narmada harus mengorek informasi dari anak buah Azad. Narmada sengaja melukai dirinya sendiri. Dia kemudian pura-pura dijebloskan ke penjara. Di hadapan anak buah Azad, Narmada pura-pura marah karena telah menjadi korban kebohongan Azad. Narmada tidak segan-segan memaki Azad. Anak buah Azad, Laksmi, tidak tahan mendengarnya. Laksmi dengan polos menceritakan siapa Azad sebenarnya. Cerita ini dimulai tahun 1986. Ayah kandung Azad adalah Kapten Vikram Rathore yang merupakan seorang komandan unit pasukan khusus Angkatan Darat India. Sedangkan ibu Azad juga wanita hebat bernama Aishwarya yang pandai bela diri. Vikram Rathore dipanggil oleh atasannya karena ada puluhan warga India yang disandra teroris sejak 10 hari lalu. Sebelumnya sudah ada 1 peleton tentara yang dikirim. Naasnya mereka pulang tinggal nama. Sebanyak 6 tentara yang masih hidup juga dijadikan sandra. Oleh karena itu, unit pasukan khusus terbaik pimpinan Rathore harus dikirim. Rathore bersama anggota timnya pergi menjalankan misi dengan gagah berani ke sarang teroris. Tim Rathore jauh lebih unggul dalam pertempuran jarak dekat itu. Insiden yang sangat tidak terduga terjadi di tengah pertempuran. Senjata Rathore dan timnya tiba-tiba macet. Mereka terpaksa melawan dengan tangan kosong. Tim Rathore jadi terpojok. Untuk menuntaskan misi, salah seorang anak buah Rathore rela mengorbankan diri. Dia melakukan aksi bunuh diri untuk meledakkan musuh. Pengorbanan itu tidak sia-sia. Tim Agni pimpinan Rathore berhasil membebaskan semua sandera. Rathore mendapat penghargaan atas prestasi itu. Tapi Rathore merasa sedih menerimanya. Rathore mengungkapkan fakta tentang senjata yang macet saat perang. Itulah yang menyebabkan 27 tentara terbunuh sia-sia. Rathore sangat kecewa dengan senjata tidak layak yang diberikan kepada tentara. Rathore meminta penyelidikan terhadap pemasok senjata. Atas permintaan Rathore, Kali Gaekwad selaku pemasok senjata dipanggil ke pengadilan militer. Kali menghadapi keluhan Rathore dengan santai. Menurutnya, senjata tidak berfungsi karena para tentara belum mendapatkan pelatihan yang cukup. Oleh karena itu, Kali bersedia membiayai pelatihan tentara. Kali juga akan memberikan kompensasi kepada semua keluarga korban yang telah meninggal. Penjelasan Kali sangat merendahkan tentara. Rathore memastikan tentara sudah menguasai cara menggunakan senjata tersebut. Untuk membuktikannya, Rathore memperagakan di hadapan Kali dengan senjata berisi peluru. Rathore kemudian menarik pelatuk senjata tepat ke arah Kali. Cekrek-cekrek, hampir saja Kali pingsan ketakutan. Untungnya senjata itu macet, tidak mengeluarkan peluru. Rathore berhasil membuktikan bahwa senjata yang dipasok Kali memang bermasalah. Kami adalah tentara, kami bisa mengorbankan nyawa ribuan kali untuk negara. Tapi bukan untuk keuntungan Anda, tegas Rathore. Kali benar-benar dipermalukan tanpa bisa membela diri lagi. Pengadilan militer memutuskan untuk menghentikan semua kontrak dengan perusahaan Kali. Semua itu membuat Kali dendam kepada Rathore. Kali dan anak buahnya menyerang Rathore di malam hari. Rathore kesulitan melawan karena dipukul dari belakang dan disuntikan obat bius. Istri Rathore, Aishwarya, juga dicekik dan dipukul oleh Kali hingga pingsan. Rathore terpaksa menyerah. Kali membawa Rathore pergi untuk dibunuh. Setelah Aishwarya sadarkan diri, sebanyak 3 polisi ditemukan menjaga rumahnya. Para polisi yang bekerja untuk Kali itu menjebak Rathore sebagai pengkhianat negara. Rathore dituduh telah menjual informasi rahasia negara demi uang. Aishwarya dipaksa mengakui bahwa suaminya pengkhianat. Aishwarya yang marah membunuh ketiga polisi licik itu. Atas tindakannya, Aishwarya dijebloskan ke penjara wanita. Dia akan dihukum mati. Kali datang mengolok-olok Aishwarya yang sedang merindukan suaminya. Kali memberitahu jika Vikram Rathore sudah meninggal. Kali sendiri yang menembak Rathore sebanyak 5 kali, lalu ditendang keluar dari pesawat. Aishwarya hanya bisa meneteskan air mata mengetahui suaminya telah tiada. Aishwarya sudah pasrah menjalani hukuman eksekusi mati. Namun saat mendekati tiang gantungan, Aishwarya jatuh pingsan karena sedang hamil. Kondisi Aishwarya membuat eksekusi harus ditunda sesuai hukum yang berlaku. Eksekusi akan dilakukan setelah anak Aishwarya berusia 5 tahun. Setelah sadarkan diri, Aishwarya diberitahu tentang kondisinya yang sedang hamil.
Seharusnya kabar itu akan sangat membahagiakan andaikan Aishwarya masih bersama Rathore. Demi sang anak, Aishwarya harus tetap kuat melanjutkan hidup. Syukurnya semua narapidana dan sipir penjara memperlakukan Aishwarya dengan baik. Setelah sekian bulan, Aishwarya melahirkan bayi laki-laki yang diberi nama Azad. Kehadiran Azad membawa kebahagiaan bagi Aishwarya dan semua narapidana. Azad dirawat oleh semua orang seperti menjadi anak bersama. Pada usia 4 tahun, Azad semakin akrab dengan semua orang di penjara. Azad tumbuh menjadi anak ganteng, lucu, dan ceria meski tanpa sosok ayah. Namun tidak jarang Aishwarya akan bersedih jika mengingat suaminya. Usia Azad sudah menginjak 5 tahun. Aishwarya sangat sulit menyembunyikan kesedihannya. Bagaimana tidak, hari itu akan menjadi hari terakhir bagi Aishwarya bisa bersama putranya. Aishwarya meminta Azad berjanji untuk menjadi pria yang tangguh seperti ayahnya. Azad juga harus membuktikan kepada dunia bahwa ayahnya Vikram Rathore bukanlah pengkhianat negara. Satu lagi pesan Aishwarya jika Azad dewasa nanti. Azad harus membuat kehidupan para narapidana wanita menjadi lebih baik. Sebab sangat banyak narapidana yang sebenarnya tidak bersalah. Nak, mungkin sekarang kamu tidak mengerti kata-kata ibu. Tapi setelah besar nanti, Ibu Kaveri akan membimbingmu, ucap Aishwarya. Azad hanya mengangguk dan tersenyum. Berbeda halnya dengan Aishwarya yang sudah tak sanggup menahan air mata. Aishwarya mencium dan memeluk anaknya dengan sepenuh cinta. Azad belum menyadari jika itu adalah pelukan terakhir dari sang ibu. Azad mulai bingung dan berteriak ketakutan ketika ibunya tiba-tiba dibawa pergi. Aishwarya harus menjalani hukuman gantung yang sempat tertunda. Aishwarya meninggal di tempat itu. Azad semakin bingung apa yang sebenarnya terjadi. Semua orang terdiam menunduk sedih. Azad berlari mencari ibunya, tapi yang ditemukan ibunya sudah menjadi mayat. Azad menangis memanggil ibunya. Kehilangan ibu membuat Azad sangat terpukul hingga jatuh pingsan. Sejak saat itu, Azad dirawat seperti anak sendiri oleh sipir penjara yang bernama Ibu Kaveri. Setelah dewasa, Azad menjadi polisi dan bertugas di penjara wanita tempat ibunya dieksekusi mati. Azad menjadi petugas yang sangat bertanggung jawab. Dia memperlakukan kami seperti ibu atau saudara perempuannya, tutur Laksmi mengakhiri cerita. Air mata Narmada menetes setelah mengetahui kehidupan Azad. Narmada sangat bangga memiliki suami seperti Azad. Saat itu juga Narmada ingin bertemu Azad. Laksmi memastikan Azad di tempat yang aman. Azad baru sadarkan diri setelah ditolong oleh Vikram Rathore. Azad kaget melihat sekelilingnya. Di sana ada polisi bermata sipit yang sempat dilumpuhkan oleh Azad saat pembajakan kereta metro beberapa waktu lalu. Ternyata polisi itu adalah Juju, anak kecil yang menemukan Vikram Rathore di sungai perbatasan India-Cina 30 tahun lalu. Rathore lupa ingatan karena kepalanya sempat terbentur batu setelah ditendang dari pesawat oleh Kali. Untungnya Rathore berhasil diselamatkan. Bahkan Rathore menjadi Mesias atau penyelamat bagi Juju kecil dan penduduk desa. Juju sudah berjanji akan mencari identitas penyelamat desa. Ketika pertama kali melihat wajah Azad saat pembajakan kereta, Juju sangat terkejut karena mirip dengan sosok penyelamat desa. Azad mengaku sebagai Vikram Rathore, sehingga Juju mencari informasi tentang Vikram Rathore. Juju kemudian mengetahui latar belakang Vikram Rathore. Juju juga mencari semua mantan anak buah Rathore dulu. Juju mempertemukan mereka lagi. Namun ingatan Rathore masih belum bisa kembali hingga saat ini. Betapa bahagianya Azad mengetahui ayahnya masih hidup. Sejak kecil Azad diberitahu ayahnya telah meninggal dan dicap sebagai pengkhianat negara. Karena itulah Azad menggunakan nama Vikram Rathore dalam aksinya. Azad ingin mengharumkan nama ayahnya seperti wasiat sang ibu. Rathore sendiri tetap cuek menghisap rokok. Dia mengaku menyelamatkan Azad karena diberitahu bahwa Azad adalah putranya. Tapi Rathore bicara jujur jika dia tidak merasakan apapun. Rathore bingung harus bersikap seperti apa kepada Azad. Satu hal yang Rathore bisa pastikan, dirinya akan selalu berdiri menjadi pelindung bagi putranya. Rathore bahkan siap mati demi Azad. Mendengar itu, Azad meneteskan air mata. Azad memeluk dan mencium ayahnya.
Ciuman Azad diprotes Rator karena merasa geli. Don't kiss, please. Sementara Narmada dan keenam anak buah Azad dikeluarkan dari sel dengan tangan diborgol. Narmada kaget diperlakukan seperti itu. Asistennya sendiri, Irani, berani menampar Narmada. Sikap kurang ajar Irani karena Narmada diketahui telah beralih mendukung Azad. Rupanya Irani juga bekerja untuk Kali. Iranilah yang memberitahu adik Kali, Manis, tentang Azad yang menyamar sebagai Vikram Rathore. Irani kemudian melakukan video call dengan Kali. Perintah Kali sangat jelas, yaitu membunuh Azad, Narmada, dan juga putrinya. Apa yang terjadi dipantau oleh Rathore dan Azad melalui CCTV. Rathore bersama mantan timnya pergi untuk menyelamatkan putri Narmada, Suji alias cucu tiri Rathore. Sedangkan Azad bertugas menyelamatkan Narmada. Rathore adalah mantan komandan pasukan khusus Angkatan Darat India. Menyelamatkan Suji adalah pekerjaan yang sangat ringan. Rathore terbiasa bertempur di medan perang yang jauh lebih berbahaya. Tidak butuh waktu lama bagi Rathore dan timnya membunuh semua musuh. Rathore hanya kaget saja ketika Suji memanggilnya papa. Masa iya Suji juga anaknya? Papa! Keluguan Rathore ditertawakan oleh mantan anggota timnya. Di waktu yang bersamaan, Irani akan menembak mati Narmada. Laksmi dan yang lain berusaha menyelamatkan Narmada. Tidak lama, Azad juga datang membantu. Azad cukup tangguh dalam bertarung. Irani dan polisi di sana berhasil dikalahkan. Irani masih bisa sesumbar akan menangkap Azad. Semua pasukan polisi saat ini bekerja untuknya. Tapi Irani lupa bahwa Azad adalah penguasa penjara. Azad membuka semua sel penjara. Ribuan narapidana wanita keluar membunuh Irani dan semua polisi. Azad kemudian mencari Narmada. Kondisi Narmada ditemukan berlumuran darah. Rupanya itu darah Laksmi yang sedang sekarat karena menyelamatkan Narmada. Iram selaku dokter berusaha mengeluarkan peluru di tubuh Laksmi. Kondisi Laksmi benar-benar sudah di ujung kematian. Dalam situasi seperti itulah Laksmi terbayang dengan insiden kebocoran gas milik perusahaan Kali. Laksmi gagal menyelamatkan anak-anaknya yang keracunan gas. Laksmi tidak kuat bertahan lagi. Dia menghembuskan napas terakhir. Semua orang jadi sangat sedih. Meski begitu, Iram dan yang lain tetap berkomitmen untuk melanjutkan misi mereka. Hebatnya, ada anggota baru yang siap bergabung menggantikan posisi Laksmi. Dialah Narmada Rao, istri Azad. Fokus Azad saat ini menggagalkan rencana Kali yang ingin menguasai India melalui pemilu. Uang yang akan digunakan untuk membeli suara pemilih harus dirampok. Sedangkan Narmada diberikan tugas khusus untuk mengambil alih mesin pemungutan suara pemilu. Keesokan harinya, tim Azad beraksi sesuai rencana. Beberapa kendaraan yang berisi uang Kali berhasil dikuasai. Namun karena musuh terlalu banyak, tim Azad kewalahan. Disinilah tim Rathore sangat berfungsi. Mereka menunjukkan kehebatan mantan pasukan khusus. Bertempur dalam jarak dekat maupun jarak jauh sangat jago. Kelihayan mereka bertarung di jalan raya maupun di pusat keramaian tidak tertandingi. Rathore jauh lebih gaya dibandingkan anaknya sendiri. Motor dan rokok bisa dia sulap menjadi bom yang sangat mematikan. Musuh yang datang justru semakin banyak. Rathore meminta tim Azad pergi mengamankan uang. Rathore dan timnya berusaha mengalihkan perhatian agar tim Azad aman. Musuh memiliki senjata lengkap. Tim Rathore terjebak dan tertangkap. Bodohnya Kali dan anak buahnya, mereka mengira telah menangkap Azad. Rathore dan timnya disiksa. Kali merasa di atas angin. Azad justru tampil secara live di televisi. Azad berada di penjara wanita dan menyebut dirinya sebagai Vikram Rathore. Dia mengklaim telah menguasai penjara. Sebanyak 6.000 narapidana wanita dijadikan sebagai sandera. Azad sudah menyiapkan tuntutan yang harus dipenuhi oleh pemerintah.
Kali yang melihat itu jadi bingung sendiri. Anak buah Rathore mengolok-olok Kali. Orang di hadapan Kali saat ini bukanlah Azad, tapi Vikram Rathore asli yang merupakan ayah Azad. Kali seperti tidak percaya. Kali telah membunuh Rathore dengan tangannya sendiri. Tidak mungkin Rathore masih bisa hidup. Tapi orang di hadapannya benar-benar Rathore. 5 bekas peluru di tubuhnya juga masih ada. Rathore sendiri tetap santai dengan wajah lugu alias linglung. Rathore sama sekali tidak mengingat Kali. Bahkan ketika Kali menanyakan siapa dirinya, Rathore menyebut Kali sebagai Sinterklas. Santa Claus. I have a gift for everybody. Santa Claus. Sementara di penjara wanita, tim Azad sudah dikepung oleh banyak polisi. Perwira tinggi dari Departemen Intelijen India, Madhavan Nayak, ditunjuk pemerintah untuk bernegosiasi dengan Vikram Rathore alias Azad. Nayak yang dikenal sebagai perwira terbaik tidak mau berkompromi dalam menghadapi ancaman teroris. Nayak mengirim 100 pasukan komando untuk masuk mengambil alih penjara. Ratusan polisi bersenjata lengkap sudah mengepung Azad. Tapi Azad tetap santai, karena para polisi itu juga sudah dikepung oleh 6.000 narapidana wanita dengan senjata. Mereka sama sekali tidak disandra. Sebaliknya, mereka adalah tentara Azad. Polisi benar-benar dipermalukan. Polisi diminta menjauh dari tembok penjara. Jika masih berani coba-coba mendekat, bom yang sudah dipasang akan meledak. Ancaman itu tidak membuat Madhavan Nayak gentar. Dia iseng menguji kebenarannya dengan melempar kerikil. Benar saja, banyak bom meledak. Nayak langsung memerintahkan pasukan kepolisian mundur. Nayak bersedia bernegosiasi. Tuntutan Azad kali ini tidak main-main, yaitu meminta tanda tangan Presiden India untuk menutup 53 pabrik yang selama ini merugikan masyarakat. Banyak rakyat telah meninggal akibat dampak buruk pabrik tersebut. Nayak menilai Presiden tidak mungkin mau dipaksa tanda tangan. Tapi Azad memiliki sesuatu yang sangat berharga, yaitu mesin pemungutan suara untuk pemilu India. Ya, Narmada telah berhasil menjalankan misinya mengamankan semua mesin pemungutan suara. Tim Azad menunjukkan kepada publik bahwa semua mesin ada di dalam penjara. Apabila Presiden tidak mau memenuhi tuntutan, maka mesin itu akan dihancurkan. Akibatnya pemilu bisa tertunda yang akan berdampak buruk pada demokrasi dan perekonomian India. Mesin baru tidak mungkin bisa dibuat dengan cepat. Prosesnya sangat panjang. Kantor Kepresidenan India menggelar rapat untuk membahas tuntutan Vikram Rathore alias Azad. Situasi saat ini membuat Presiden setuju menandatangani penutupan 53 pabrik. Jutaan masyarakat India bersorak bahagia. Penutupan puluhan pabrik itu bukan semata-mata kemenangan tim Azad, tapi sesungguhnya adalah kemenangan rakyat. Vikram Rathore alias Azad akan memenuhi janjinya untuk mengembalikan mesin pemungutan suara. Sebelum itu, dia melakukan siaran langsung lagi. Azad memiliki satu permintaan terakhir kepada seluruh masyarakat. Azad yang berpenampilan botak dengan jenggot dan kumis berbicara jujur jika namanya bukan Vikram Rathore. Dia adalah Azad yang menyamar menggunakan nama ayahnya. Azad ingin memperbaiki nama Vikram Rathore yang telah dicap sebagai pengkhianat negara. Azad pun menunjukkan penampilan aslinya yang masih muda. Setelah itu, Azad menyampaikan satu permintaan terakhirnya yang paling penting. Menurut Azad, masyarakat terbiasa cerewet dalam hal apapun. Masyarakat akan banyak menanyakan kualitas setiap barang yang akan dibeli. Baik itu saat membeli tepung, sabun, dan lain-lain. Tapi masyarakat tidak pernah mau repot-repot bertanya saat akan memilih calon pemimpin dalam pemilu. Untuk sekedar urusan membeli obat nyamuk yang terbakar 5 jam saja, masyarakat sangat cerewet bertanya. Mereka menanyakan apakah asapnya banyak atau apakah nyamuknya bisa mati. Tapi ketika Anda akan memilih pemimpin untuk 5 tahun, kenapa Anda tidak cerewet? Kenapa Anda tidak bertanya apapun? Ujar Azad geram. Seharusnya masyarakat bertanya kepada orang-orang yang ingin dipilih dalam pemilu. Orang-orang itu harus ditanya tentang pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan lain sebagainya. Apabila semua masyarakat menggunakan hak suaranya dengan baik, maka sistem negara juga akan baik. Masyarakat tidak lagi akan kesulitan lapangan kerja. Jika Anda semua memenuhi permintaan saya, Anda sendiri yang akan menikmati hasilnya. Anda akan terbebas dari kemiskinan, terbebas dari ketidakadilan, terbebas dari korupsi. Suara Anda sangat menentukan.
Jangan mau dibeli, itu saja permintaan saya. Gunakan hak suara Anda dengan baik. Terima kasih. Tutup Azad. Kata-kata Azad yang disampaikan dengan sepenuh hati mampu menyadarkan masyarakat tentang pentingnya hak suara. Semua orang yang menonton Azad memberikan tepuk tangan. Selanjutnya, Azad mengembalikan semua mesin pemungutan suara. Ribuan narapidana juga masuk ke sel lagi. Tanpa diduga, Kali datang bersama anak buahnya. Kali menjadi kurator Sandra sehingga Azad tidak bisa melawan. Azad diborgol. Kali menyiksa Azad agar mau mengembalikan uang yang telah dirampok. Azad memilih untuk tutup mulut. Azad justru merasa kesakitan ketika Kali memukul ayahnya. Untuk membuat Azad buka suara, Kali akan menembak Rator. Azad jadi sangat panik. Untungnya pistol Kali macet, tidak mengeluarkan peluru. Kali mencoba lagi, tapi tetap saja macet. Adegan itu membuat kepala Rator terasa sakit. Ingatan Rator tentang senjata yang macet melintas dengan sangat jelas. Rator tiba-tiba menangis. Akhirnya ingatan Rator sepenuhnya kembali. Rator bergerak cepat menghentikan Kali yang ingin memukul Azad. Wajah Rator yang biasa terlihat pelanga-pelongo berubah sangar seperti Vikram Rator seutuhnya. Sebelum Anda menyentuh seorang anak, bicara dulu dengan ayahnya, ucap Rator. Kembalinya ingatan Rator membuat Azad dan yang lain gembira. Rator memukul Kali dengan sangat keras. Rator kemudian memeluk putranya dengan penuh perasaan. Rator tidak protes lagi saat Azad menciumnya. Dua ayah dan anak itu pun bertarung melawan musuh. Kerjasama mereka menghasilkan aksi yang sangat akrobatik dan unik. Kali mencoba menggunakan senjata, tapi Rator dan Azad tidak terkalahkan. Azad memberikan kesempatan ayahnya berduel dengan Kali. Rator menyiksa Kali. Anak buah Kali yang bertubuh raksasa, Murad, sempat membuat Rator dan Azad kerepotan. Untungnya Murad masih bisa ditaklukkan. Kini tinggal Kali seorang diri yang tersisa. Rator dan Azad menghajar Kali sepuasnya. Setelah itu Kali diseret ke tiang gantungan. Azad membalaskan dendam ibunya. Kali dihukum gantung. Azad menang besar. Akibatnya perwira tinggi Madapan Nayak dimarahi oleh atasannya karena gagal menangkap Azad. Nayak justru mengungkapkan plot twist bahwa dirinya bagian dari misi besar Azad. Iya, pengakuan Nayak benar adanya. Setelah beberapa bulan, Nayak menemui Azad lagi. Semua aksi Azad dirancang bersama Nayak. Itulah yang membuat tim Azad bisa bebas bergerak dan memiliki akses persenjataan. Kedatangan Nayak kali ini untuk memberikan misi baru kepada Azad. Misinya adalah membongkar para koruptor yang banyak menyimpan uang di bank Swiss. Nayak juga memberitahu Azad jika uang Kali yang mereka rampok telah dibagikan kepada masyarakat yang selama ini menjadi korban. Guys, adegan seperti ini juga tidak ada dalam versi bioskop. Film diakhiri dengan Azad mengajak ayahnya untuk memulai misi baru. Sudah dulu ya, sampai jumpa. Music.